Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsummassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Liridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jami'an niyatin sholihah. Thumma khususan li masyayikhina wa sahibi ijazatina wa sahibi silsilatiha. Thumma ila hadrati Sayyidi Syafi'i Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa alihi wa dzurriyyati wa usuli wa masyayikhi. Ghafarallahu lana wa lahum wa rafa'ana wa anhum. Al-Fatihah. Saudaraku, dimanapun panjenengan semua berada, kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Semoga keilmuan beliau, keilmuan guru-guru beliau sampai kepada kita dan menjadi bagian dari ilmu kita yang bermanfaat, membawa kemanfaatan bagi kita sendiri, keluarga kita sendiri, keturunan-keturunan dan murid-murid kita dimanapun berada. Amin. Kalau kemarin keterangan yang sebelumnya Imam Ghazali mengingatkan motif awal sebelum kita mengaji, motif utama dalam mempelajari ilmu harus ditata. Dan motif ketika sudah mendapatkan ilmu dalam aplikasi keilmuan kita harus betul-betul menjaga. Jangan sampai motif kita salah. Kalau sampai motif kita salah, kemudian guru kita mengetahui kesalahan motif kita dan diam saja tidak mengarahkan kita, maka sang guru tersebut termasuk orang yang bersekutu dengan kita dalam hal dosa. Sebaliknya, ketika motif kita benar-benar mencari ilmu untuk menggapai hidayah, petunjuk, bukan hidayah tetangga panjenengan, mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah, maka motif yang seperti itu insya Allah akan menjadi sebab malaikat selalu mendampingi kita, selalu melindungi kita dan mendoakan kita dalam doa dalam keseharian kita selama dalam mencari ilmu. Bukan hanya malaikat, insya Allah ikan-ikan di lautan memintakan ampunan untuk kita. Allahumma amin. Selanjutnya, qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Walakin yang bagi lan tetapine bagus prayoga apik laka kanggo sira anta lama apa yen to ngerteni sira atau apa yen to yakin sira ngerteni qabla kulli syai'in ing dalem sadurunge saben-saben barang, saben-saben sesuatu. Kalau makna kuno saben-saben suwiji-wiji ngerteni annal hidayata ing saktenane hidayah petunjuk sing diparingi Gusti Allah allati hiya kang utawi hidayah samratul ilmi iku buahe ilmu laha iku kanggo hidayah iku keduwe hidayah bidayatun utawi ana kawitan utawa permulaan wa nihayatun lan ana pungkasan wa zahirun lan ana bagian zahir bagian jaba wa batinun lan ana bagian batin bagian jero wala wusula lan ora bisa teka ila nihayatiha maring
pungkasan pokokane puncak saka bidayah, saka hidayah ila nihayatiha teka maring puncake hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha kejaba ing dalem sakwuse nguwatne kawitane hidayah. Saya ambil di sini dulu. Kalau memang kita dalam mencari ilmu betul-betul menggapai hidayah untuk merengkuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar langkah kehidupan kita kemudian bisa selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan kita bisa betul-betul dinilai menjadi hamba Allah, maka Imam Ghazali mengingatkan bahwa sebaiknya kita tahu, walakin nyambari laka antalama, sebaiknya kita tahu bahwa qabla kulli syai'in, sebelum kita melakukan semua aktivitas keberagamaan kita, yang harus kita tahu apa? Bahwa annal hidayata allati hiya thamratul ilmi laha bidayatun wa nihayah. Bahwa hidayah yang oleh Imam Al-Ghazali di sini, hidayah itu digambarkan sebagai buah dari ilmu. Kalau hidayah itu buah dari ilmu, maka aplikasi semua keilmuan, penerapan semua keilmuan itu adalah pohonnya. Ilmu yang kita cari itu adalah pohonnya. Kita mengaji, kita belajar segala macam ilmu agama itu baru berusaha menanam satu pohon. Pohon ini tidak akan berbuah bila kita tidak menerapkan ilmu kita. Ini yang paling sulit, memastikan pohon kita berbuah. Ketika kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah, maka saat itu pohon kita sudah berbuah. Nah, yang perlu kita ketahui apa? Laha bidayatun wa nihayah. Bahwa hidayah yang akan kita gapai, kita kejar dalam kajian ini, itu ada proses bidayah, ada permulaan, ada start, tapi juga ada nihayatun dan ada titik akhir. Dalam banyak hal, semua hal, kalau kita mau jujur, maka semua ada proses permulaan, ada proses akhir. Ada proses pendahuluan, foreplay, ada warming up, pemanasan, ada inti, dan ada pelenturan. Itu dalam hal olahraga. Selain ada permulaan dan ada akhiran, wadhahirun wa batin. Semua untuk menggapai hidayah yang kita lakukan itu ada sisi luar kulit, ada batin sisi dalam. Kita harus paham bahwa makanan yang kita konsumsi itu sebenarnya yang nilai pentingnya bukan pada makanannya. Nasi yang kita makan itu bukan nasinya target yang kita cari. Apa? Yang kita cari adalah kandungan gizi yang ada pada makanan. Karena itu sebenarnya makanan itu nggak penting kalau kita bisa mendapatkan gizinya. Kita bisa mendapatkan glukosanya, kadar gulanya, maka makanan itu tidak penting. Seandainya bisa kita dapatkan tanpa makan. Karena itu Imam Al-Ghazali menyampaikan wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan tidak mungkin kita bisa menggapai puncak dari hidayah sebelum kita betul-betul menjalani proses dalam beribadah. Sebelum kita mengambil kulit, sebelum kita mengupas kulit durian, maka kita tidak bisa merasakan indahnya durian. Kok indahnya durian? Enaknya durian. Indah itu kan durian yang khusus, bukan sembarang durian. Belah duriannya si Julia Perez itu. Itu kalau kita tidak bisa membuka kulitnya, maka kita tidak akan bisa mendapatkan isinya. Maka sholat itu penting, berzikir itu penting. Sebelum kita mendapatkan faedah dari sholat, sebelum kita mendapatkan warid dari wirid-wirid kita, maka sangat penting kita menjalankan ibadahnya. Ikhwani yang kiram, saudara-saudaraku, sejalan dengan keterangan ini,
Saya sedikit membuka dari apa yang telah dituliskan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi, bahwa hidayah yang merupakan puncak dari pencarian kita, di mana hidayah itu ada kulit, ada isi. Di mana hidayah itu ada proses permulaan, ada proses puncak. Maka di sini Syekh An-Nawawi Al-Jawi menyatakan bahwa bidayah, permulaan dari ibadah kita adalah disebut dengan asy-syari'ah wa tariqah, wa hiya al-musammatu bisyari'ati wa tariqah. Permulaan dari upaya kita menggapai hidayah adalah proses menjalankan syariat dan tariqah. Wanihayatun, dan puncak dari hidayah, di mana kita disebut mendapat hidayah Allah, al-muswahiyah al-musammatu fil haqiqah. Ketika kita sudah mendapatkan hakikat, isi inti dari apa yang kita kerjakan, sholat kita sudah merasakan kekhusyuan yang luar biasa, kemudian hati kita menjadi sangat damai dalam sholat, maka saat itu kita sudah mendapatkan hidayah dari sholat. Kita sudah mendapatkan sebagian dari hakikat. Maaf, saya hanya mengambil sisi yang sederhana saja, karena kalau kita bicara tentang ilmu hakikat, jelas itu bukan bagian saya, dan itu tidak mungkin kita ungkapkan dengan kata-kata. Maka saya bahasa yang paling sederhana saja. Ketika kita bisa menjadi orang yang khusyuk dalam keseharian kita sebagai efek dari sholat kita, maka saat itu kita sudah mendapatkan hidayah. Kita mencari ilmu, kemudian kita berzikir sesuai ijazah guru-guru kita. Dari zikir kita, hati kita menjadi itmi'nan, tenang, damai. Kemudian hidup kita menjadi qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah, maka saat itu kita sudah mendapatkan hidayah. Meskipun mungkin masih di tingkat awal, tapi paling tidak kita sudah mendapatkan hidayah. Berikutnya, bahwa hidayah itu ada zahirun wa batin, ada sisi zahir dan sisi batin. Maka Imam Nawawi memberikan gambaran kepada kita, fasyari'atu hiya zahirul haqiqah wal haqiqatu batinuha. Syariat, dalam kita menerapkan, mengimplementasikan, mengaplikasikan keilmuan kita dalam keseharian kita, kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kita menjalani ibadah-ibadah, itu syariat. Maka itu baru zahirul haqiqah, baru kulit. Kita mengaji, kita mencari ilmu, itu baru kulit. Kita berzikir, kita bersolawatan, itu baru kulit. Jangan salah, karena banyak, kalau kita mengikuti pendapat ini, banyak orang yang terjebak di wilayah kulit tapi melupakan hakikat. Kita meruqyah, bagi Anda para peruqyah, itu baru kulit, belum apa-apa. Kemudian ruqyah yang kita lakukan itu bisa membuat sembuh markiyat kita, klien pasien kita, itu baru kulit, belum isi. Kapan hakikat kita? Wal haqiqatu hiya batinuha. Sedangkan hakikat itu adalah bagian dalam inti dari apa yang kita dapatkan. Kita sholat, kemudian hati kita menjadi damai, dan kita menjadi pribadi yang jauh dari keji dan mungkar, maka saat itu kita sudah mendapatkan isinya, mendapatkan hidayahnya. Kita meruqyah, kemudian dalam meruqyah itu kita semakin yakin bahwa inilah Allah yang mengatur segalanya, inilah Allah yang menyembuhkan, inilah Allah yang memberi kekuatan lewat doa, sehingga corona bisa hilang lewat Quran. Maka itu hidayah, keyakinan yang timbul hakikat batin, itulah hidayah. Namun di sini masih disampaikan wahuma mutalazimani maknan. Secara maknawi antara syariat dan nikah itu mutalazimani, saling berkaitan, saling menguatkan, sehingga kita tidak bisa mendapatkan kandungan karbohidrat kalau kita tidak makan nasi.
Kalau kita tidak makan nasi, maka glukosa itu tidak bisa masuk ke tubuh kita dan tidak bisa membantu proses metabolisme tubuh kita. Kita tidak bisa mendapatkan ketenangan hati kalau hati tidak ingat, tidak berpikir kepada Allah. Maka itu namanya hidayah. Jadi keliru kalau kita hanya yakin dengan sholatnya saja, kemudian setelah sholat kita tidak ada niatan mengingat Allah, tidak mencoba hati kita untuk selalu bersandar kepada Allah, maka sangat kecil kemungkinan kita bisa mendapatkan nilai penting dari ibadah itu, dari hidayah itu. Diperkuat fasyari'atun bila haqiqatin atilah, kata Imam Nawawi, dan ini mengutip dari ulama-ulama kuno dulu. Syariat tanpa hakikat kosong, ay khaliyatun minas samarat, dia tidak ada nilai buah sama sekali. Sebaliknya, wa haqiqatun bila syari'atin batilah, dan hakikat tanpa syariat maka batal, sia-sia. Maaf, apakah saya menganggap sholat kita sia-sia? Tidak. Ini untuk orang sekelas kita, sholat kita sudah cukup, sudah bagus. Penting sudah sholat, paling tidak sudah sholat. Kita berwirid sudah bagus, paling tidak sudah berwirid. Sholawatan di kelompok-kelompok sholawat sudah bagus, paling tidak sudah bersolawat daripada kita nonton orkes. Maka haqiqah bila syariatin batilah ini ketika kita sudah dalam posisi yang sebenarnya dalam peribadatan kita, maka ibadah kita masih akan terasa sia-sia nanti pada masanya. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa merasakan ini. Allahumma amin. Berikutnya saya masih mengutip keterangan Imam Nawawi. Beliau mengambil dawuh dari Imam As-Sawi, wasyari'atu hiya al-ahkamul lati kallafana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla. Syariat itu menurut Imam As-Sawi, dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan di kitab Kifayatul Atqiyah. Di sini seperti ini keterangannya, bahwa syariat itu adalah hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, teori-teori yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibebankan kepada kita. Sholat kita, puasa kita, ilmu-ilmu tentang sholat kita, ilmu tentang puasa kita, itu syariat. Apa isinya? Minal wajibati wal mandubati wal muharramati wal makruhati wal jaizat, yang berkisar pada 5 hukum: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Itu syariat. Ini satu pendefinisian menurut Imam As-Sawi. Ada lagi wakilah pendapat lain, ya al-akhdhu bidinillahi wal qiyamu bi amrillahi wan nahyi. Syariat itu adalah bagaimana kita mencari, mendapatkan, mengambil agama Allah dan menjalani perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Itu syariat. Ini sedikit lebih sempit dari yang awal. Kenapa? Kalau yang awal pokoknya semua cakupan hukum, baik dari sisi keilmuan sampai wilayah penerapan, itu masuk di wilayah syariat. Keterangan Imam As-Sawi tadi, kita mengaji itu masih di wilayah syariat, kita sholat masih di wilayah syariat. Tapi menurut pendapat kedua ini, al-akhdhu bidinillahi ta'ala, ini bagaimana kita mengaplikasikan larangan-larangan ilmu-ilmu tersebut untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka itu syariat. Ini sedikit lebih sempit di wilayah pengamalan saja. Kalau saya secara pribadi lebih tertarik dengan keterangan yang awal. Secara keilmuan itu wilayah syariat. Dan wilayah yang awal tadi, thariqahnya, karena di Islam ini ada syariat, thariqah, hakikat. Meskipun ada yang menambah ma'rifat, tapi yang paling logis ada 3 ini. Ma'rifat ini hanyalah efek saja. Nanti itu suatu saat semoga ada kesempatan untuk menjelaskan. Sedangkan wat thariqatu hiya al-amalu bil wajibati wal mandubat.
ini menurut pendapat kedua, thariqah itu adalah aplikasi, implementasi, pengamalan yang hanya fokus pada wilayah mengambil hal yang wajib dan yang sunnah saja. Ini yang lebih berat. Ini sementara untuk kelas kita belum sampai ke wilayah ini. Kenapa? Karena kita jangankan yang sunnah, yang makro saja kita biasa apa? Jangankan yang makro, yang haram saja kita terjang, itu kebiasaan kita. Maka thariqah menurut pendapat yang kedua yang lebih sempit, dan ini kelas sedikit di atas level kita, grade-nya, ini adalah orang yang dalam kehidupannya lebih menggunakan hidupnya untuk mengamalkan hal yang wajib dan yang sunnah saja. Watarku lil manhiyati watakhalli an fudulil mubahati wal akhdhi bil ahwati kal waraq. Ini masih bagian yang kedua tadi, yang sedikit di atas kita. Thariqah itu adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang, menjauhkan diri dari fudulil mubahat, hal-hal yang berlebihan dari hal-hal yang mubah diambil yang ringan saja, yang berlebihan ditinggalkan. Wal akhdhu bil ahwati, mengambil pola yang lebih hati-hati. Apa? Ya misalnya hal yang makruh ditinggalkan, apalagi yang haram jelas, hal-hal yang makruh diabaikan, itu al-akhdhu bil ahwat. Contohnya seperti pola hidup wirai atau warok. Ini pola kedua, dan ini grade-nya secara umum di atas kita. Mungkin kita agak kesulitan untuk ke situ karena kita masih terjebak dengan pola pikir orang sekarang yang menyatakan golek sing haram wae angel apa maneh golek sing halal. Ini kata-kata sekarang meskipun itu salah. Untuk grade kita, kelas seperti kita itu mungkin pendapat yang pertama tadi, bahwa syariat itu adalah semua hukum-hukum agama, keilmuannya. Sedangkan thariqah itu apa? Thariqah untuk kelas kita adalah menerapkan keilmuan dalam keseharian kita. Misalnya kita sholat, itu thariqah. Kita sudah berzikir, itu thariqah. Saya meruqyah, kita meruqyah, itu thariqah. Jadi penerapan keilmuan kita itu thariqah. Ini pendapat yang kedua. Ini sejalan dengan nanti di agak ke belakang Imam Ghazali memberikan sebuah ilustrasi bahwa syariat itu perahu, thariqah itu adalah bagaimana kita menjalankan perahu itu untuk mencari intan di samudra, di dalamnya samudra, sambil kita berenang menggapai intan. Maka ketika kita menjalankan perahu kemudian berenang kemudian menyelam untuk mencari mutiara, itu thariqahnya. Mutiaranya itu hakikatnya. Itu ilustrasi Imam Al-Ghazali, dan ini saya lebih setuju untuk level kita sebagaimana disampaikan Imam Al-Ghazali tadi. Wal haqiqah fahmu haqaiqil asya'i kasyuhudil asma'i was sifat. Hakikat itu ketika di dalam hati kita sudah mulai tumbuh kesadaran. Ini pendapat yang kedua tadi, dan secara umum ini juga sudah lebih cocok. Secara umum hakikat itu bagaimana kita bisa mendapatkan inti haqaiqul asya', intinya inti. Kita mendapat sarinya sari, kata Mbah Dul. Kita mendapatkan inti dari segala hal. Kita dalam kesadaran kita betul-betul tumbuh keyakinan bahwa hidup kita ditata oleh Allah, kemudian kita bisa qanaah sepenuhnya sehingga hidup kita bisa ridho sepenuhnya pada takdir Allah. Maka saat itu kita menjalankan hakikatnya. Bagaimana hati kita muncul keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Ar-Razzaq, yang memberi rezeki dan maha memberi rezeki kepada kita, maka itu hakikat. Wa syurudul dzati wa asraril Qur'an, sampai kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang terrangkum, yang tersirat di dalam Al-Qur'an yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama kita, maka itu hakikat. Wa asrarul man'i wal jawaz, kita mendapatkan rahasia di balik larangan Allah dan di balik hal yang diperbolehkan oleh Allah, maka itu hakikat. Dengan begini kita bisa memahami tentang syariat. Syariat itu apa?
untuk level kita, grade kita, syariat itu adalah menjalani syariat, ketentuan-ketentuan Allah, menggunakan keilmuan-keilmuan termasuk mencari ilmu, pokoknya di wilayah kulit itu syariat. Thariqah menjalankan keilmuan-keilmuan agama, baik sholat, puasa untuk level kita itu thariqah. Sedikit grade di atas kita, semoga kita diberi kesempatan untuk menggapai itu. Syariat adalah al-akhdhu bidinillahi ta'ala wal qiyamu bil amri wan nahi. Kita menjalankan agama-agama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah dengan baik, itu syariat. Sedangkan thariqah untuk level yang sedikit di atas, semoga kita diberi kesempatan. Thariqah adalah al-amalu bil wajibati wal mandubat, dengan simpel wal akhdhu bil ahwal, menjalankan, mengaplikasikan hal-hal dalam keseharian kita, fokus pada wilayah wajib dan sunnah, meninggalkan hal-hal yang berlebihan dari hal yang mubah, kemudian mengambil pola hidup yang lebih hati-hati. Misalnya contoh yang lebih hati-hati, makanan yang di pasar. Ini maaf Bu, untuk para penjual pedagang di pasar, bukan berarti saya melarang itu, enggak. Ini hanya contoh saja. Makan makanan di pinggir-pinggir jalan oleh ulama-ulama kita dulu dilarang. Kenapa? Karena potensi cara masak yang salah besar. Ketika seperti itu, maka itu namanya al-akhdhu bil ahwal, mengambil pola yang lebih hati-hati, dan itu thariqah, itu lebih bagus. Bagaimana kita bisa riyadhah, lebih banyak mengisi hidup dengan berpuasa, sholat malam, berusaha semaksimal mungkin mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan nafsu, baik nafsu perut maupun nafsu bawah perut, maka itu thariqah. Saat kita sudah menjalankan itu, kemudian Allah mentakdirkan hati kita bisa merasakan inti dari ibadah kita, bisa betul-betul menerima ridho, qanaah dari rezeki Allah, maka saat itu kita sudah mulai merasakan level awal dari hakikat. Meskipun pada level tertinggi hakikat yadiqu anhu nitaqun nutqi, kata Imam Ghazali di sebagian kitabnya, bahasa manusia tidak bisa mengucapkannya, tidak cukup untuk mengucapkan isi dari hakikat. Semoga dengan begini Allah memberi kesempatan kepada kita, memberi tambahan keilmuan kepada kita, dan memberi sedikit dari hakikat-hakikat yang telah dititipkan oleh Allah dalam sisi-sisi, kisi-kisi kehidupan kita. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum sabilar rasyad wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.